Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang hadratil muhtaram ingkang kawula hormati para pemateri pada hari ini, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Hades Imam Farouk, Magister Hukum Ekonomi Syariah, ini calon profesor, namanya apa Pak? Calon profesor, associate nih, supi saya, associate profesor Dr. Kiai Haji Asmawi Mahfud, Magister Agama. Yang hadir pada saat ini Bapak Rektor, mewakili Bapak Rektor, Bapak Kiai Haji Reza, Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, Bapak Warek 1, Bapak Dr. Badrus, serta mahasiswa semuanya. Langsung saja saya mukadimahnya ikut Pak Wakil Dekan 3 ya, tadi ya sudah di mukadimah banyak, juga dengan moderator. Memang mahasiswa ini dituntut untuk selalu membaca, setelah itu mikir, moco terus mikir. Kalau bisa sama buka prodi pasti disuruh nulis. Alhamdulillah. Dari segi judulnya, ijtihad di era milenial, di generasi Z ini memang kalau panjenengan kita semua dulu waktu jadi santri, kata-kata ijtihad itu kayaknya tidak diperbolehkan Pak Yai. Gimana Pak Yai Mahfud ini mustahil, tidak oleh ijtihad ini, nggak oleh. Ijtihadnya itu pasti ya seperti LBM, Lembaga Basul Masail itu, kita cari takbir ya, tidur di perpustakaan kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang pakai gadget ya, pakai komputer selesai, tik-tik, semuanya sudah selesai. Yang sampai ketemu di kitab Om loh ketemu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kira-kira mahasiswa kita pernah buka kitab Om apa tidak ini? Jadi kayak Pak Hakim ini selalu dia dalam ketika ingin memutuskan masalahnya itu pasti mereka mengeluarkan seluruh kemampuannya. Itu tadi yang disebut ijtihad. Tapi makomnya mahasiswa bolehlah ada kata ijtihad itu ya. Makomnya bolehlah, apalagi dia sebagai calon hakim. Paling tidak sedikit demi sedikit nanti akan diberitahu oleh pemateri. Pak Asmawi ini disertasinya dan hampir semua tulisannya itu berkaitan dengan maslahah, yang berkaitan dengan namanya kalau dalam Syatibi itu ijtihad yang masih ada pada saat ini adalah namanya tahqiqul manat. Gimana mahasiswa? Ijtihad pada saat ini yang diperbolehkan namanya tahqiqul manat, itu katanya Syatibi, yaitu kita merealisasikan hukum itu sesuai dengan kenyataan. Karena ketika panjenengan sebagai mahasiswa misalkan akan mengkritisi sebuah hukum, ketika perempuan itu dapat 2, anak laki-laki dapat 1, ya apa tidak? Apa kebalik? Kebalik ya, anak laki-laki dapat 2, perempuannya dapat 1. Mahasiswa tidak sadar Pak, kebalik Pak. Betul. Ini mahasiswa kok diam saja, masih di mana gitu loh. Padahal begini, kalau di Khazanah Indonesia ya, sing ngopeni tiang sepah niku perempuan. Iya apa enggak? Oh enggak. Nanti berarti beda. Kalau sampai katanya mahasiswa tidak Pak, oh ya berarti nanti
Pak Hakim nanti pasti memutuskan beda. Itu namanya ijtihad. Saya ini dosen saya, promotor saya itu almarhum Prof. Ahmad Imam Wardi. Mosok ndak iso toh? Anak perempuan itu sama dengan laki-laki. Waduh ini. Beliau ini fikih akoliyat ya, sama dengan saya kebetulan maksudnya madzhabnya maslahah gitu. Waduh Pak, itu loh Pak, itu nasnya itu ada kata-kata tilka hududullah gitu Pak. Wah, dan ada ancamannya. Angel-angel menong. Itu terang Pak ya. Dalam hazanah ulama itu pasti bisa. Kayak permasalahan tadi ya, anak perempuan ternyata ngopeni yang orang tua. Anak laki-laki ini ngopeni bojone tok ngono lho. Lah lek anak laki-laki dapat 2, anak perempuan sing ngopeni dapat 1, nanti tertabrak namanya makosid. Nama makosid adil. Apa Mas? Makosid adil itu keadilan. Al-adlu itu makosid mestinya seluruh hukum syariat tidak mungkin nabrak namanya keadilan. Artinya keadilan itu sebenarnya makosid sendiri. Sama dengan makosid syariah itu tidak mungkin seluruh hukum itu pasti nabrak dengan namanya akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika ada sebuah hukum terjadi nasnya seperti 2:1, pembolehan poligami misalkan, tapi dia nabrak akhlak, ya nanti Pak Hakim mesti tidak memperbolehkan. Gitu ketika seorang yang ingin poligami sedangkan dia itu tidurnya atau ikut mertua di rumahnya mertua misalnya, atau dapat warisannya mertua, terus ingin poligami, nah itu kan itu sudah Pak ya. Lah nanti dia walaupun secara hukum boleh gitu loh, maksudnya kan gitu, itu kan itu namanya nanti ijtihad hakim pasti tidak memperbolehkan ya, kayak gitu. Artinya kita sendiri bersikap sebagai mahasiswa punya attitude, kalau punya ilmu ini boleh, tapi nabrak namanya keadilan atau nabrak namanya akhlak apa tidak. Karena makosid adil, keadilan, dan makosid akhlak itu juga sebagai makosid syariah yang walaupun tidak ikut yang 5, tapi itu juga dianggap oleh. Sehingga Rasulullah itu selalu berbeda-beda ketika ditanya. Dalam permasalahan ini beliau menjawab ini, tidak sama, tidak konsisten, seolah-olah begitu. Padahal itu konsisten karena menjaga yang namanya makosid tadi, namanya maslahah yang terjadi. Dalam hukum ekonomi syariah misalkan, negara ini butuh duit. Ini dulu negara mengeluarkan namanya obligasi. Sama ulama, jangan obligasi lah, kita berikan sukuk. Sukuk itu akhirnya negara menyewakan gedung-gedungnya, disewakan kepada masyarakat. Karena masyarakat kan yang tidak menggunakan, disewa lagi oleh negara dengan namanya ada profitnya di situ. Jadi masyarakat dapat profit. Pakai akad ijarah Pak, ijarah sukuk. Lah yang seperti itu berarti ulama itu dia berijtihad, tidak melanggar nas, tidak melanggar hukum riba, tapi pakai namanya akad yang lain supaya tidak dikatakan yang obligasi itu haram karena murni akadnya hutang. Yang kalau yang sukuk ini murni akadnya bukan hutang ijarah, walaupun sama-sama kewajiban. Kalau akad mulanya hutang, kalau ada tambahannya nanti namanya riba. Kalau kewajiban yang bukan hutang, akad aslinya nanti bisa menjadi profit, bukan hutang, bukan riba. Dan itu Masya Allah, kita berterima kasih oleh para ulama yang ngajari kita seperti itu. Ada namanya strategi supaya terhindar dari nas, sehingga mestinya nanti yang laki-laki itu ketika dia mendapat 2, mestinya dia menyerahkan bagiannya kepada yang perempuan. Gimana yang ngopeni, yang sepahan itu yang perempuan. Mungkin ini sebagai pembuka
Saya terima kasih kepada para pemateri waktunya, kesibukannya mengkaji dengan mahasiswa kita, para dosen. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya ambil alih lagi dari keynote speaker, bisa diambil kesimpulan bahwasanya dalam masalah ijtihad itu memang tidak bisa diterapkan lagi. Nah, dari selah atau dengan tahqiqul manat seperti itu. Ya. Dalam lembaga Indonesia itu juga ada lembaga-lembaga yang berwenang mau mengeluarkan putusan atau fatwa, yang mana diantaranya yaitu Ormas, organisasi masyarakat Muhammadiyah yang terkenal dengan majelis tarjihnya. Terus Nahdlatul Ulama dengan lembaga Lajnah Bahsul Masailnya, dan juga Kongres Ulama Perempuan Indonesia, juga yang tak lain Majelis Ulama Indonesia, yang mana dari lembaga-lembaga tersebut itu bisa mengeluarkan sebuah fatwa atau hukum fatwa untuk menjawab problematika yang ada di era sekarang ini yang mempunyai kekuatan hukum seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita arahkan pembahasan ini yaitu tentang definisi dari ijtihad sendiri dan juga konteks ijtihad yang relevan pada era sekarang ini dengan metodologinya. Sebelum itu saya bacakan untuk kurikulum vitae dari Bapak materi, yaitu Bapak Haji Asmawi Mahfud. Beliau kelahiran Kediri tanggal 3 September 1975. Alamat rumah beliau itu ada di Kunir, Wonodadi, Blitar. Nah, riwayat pendidikan beliau itu SD-nya itu di Bendosari, MTS Negeri Keras, MAN 3 Kediri, S1 IIT Kediri, S2 IAIN Surabaya, S3 IAIN Surabaya. Beliau juga alumni dari Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah, yang mana beliau sekarang ini selain menjabat sebagai hakim juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamal Kuniran Wonodadi Blitar. Itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram Romo Ki Haji Abdullah Kafabihi, Bapak Dr. Ki Haji Reza Ahmad Zahid, sedaya pejabat di Fakultas Syariah, Bapak Dekan, Pak Dr. Ahmad Fauzi, Pak Ahmad Bati SHI, Ibu Kaprodi, Bu Nailal Muna, Pak Khairon, Bapak Hakim, Pak Imam Faruk SHMH, anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, terima kasih sudah ditimbali ke alma mater. Di alma mater saya tidur di Tribakti itu lama. Tidur di Tribakti itu tahun 94 sampai 2004 kalau salah. Itu tidur itu
dulu di depan masjid, di timurnya Jeding itu. Terus ini di Pasca ini 4 atau 5 tahun di sini di kantor Pasca itu. Terus di ruang dosen, pokoknya tempat-tempat bersejarah gitu. Sampai kenangannya dulu saya jadi mahasiswa Fakultas Syariah itu satu kelas atau 15, ceweknya cuma 1, semua cowok-cowok. Kalau pas kuliah dosennya ya Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Ibnu Robi, Bunyai Lilik Nur Khalidah Badrus, Pak Yai Malik Bahri, Pak Yai Asfia, Pak Yai Mansur Adnan gitu kan. Kalau diajar begini seperti Pak Mansur Adnan itu seperti tamrin. Usul fikih itu pegangannya as-sulam. Al-amru huwa titik-titik. Itu dilanjutkan gitu. Itu ujian akhir semesternya Pak Yai Mansur Adnan dulu di sana gitu. Al-amru huwa tolabul amri minal a'la ilal adna gitu kan. Itu hafalan ya, sama dengan tamrinan di ketika kita sanawiyah aliyah di madrasah MHM. Kita tamrin misal warokot gitu kan. Warokot al-ijtihad huwa gitu. Dan ternyata metode-metode semacam itu sampai sekarang kok masih hafal. Masih hafal. Masih berkesan dan rosih tertanam di dalam hati. Saudara-saudara sekalian, ya berkah belajar di Lirboyo dan Tribakti itulah sampai sekarang yang kita transfer ke rutinitas sehari-hari, wazifah sehari-hari. Ketika kita punya rutinitas ilmiah, kita ngajar di kampus, juga dari Tribakti itu. Dulu diajar Pak Halim Mustafa gitu. Referensinya itu Rawaiul Bayan. Tafsir ahkam Rawaiul Bayan. Hadis ahkam referensinya dulu itu Nailul Autor. Nailul Autor itu. Satu kelas itu kalau waktu diskusi dosennya sampai geleng-geleng. Jadi teman kita itu ada yang alumni Sidogiri, alumni Sukorejo, Safia Situbondo, alumni Tambak Beras Mualimin, alumni Lirboyo. Nah, itu akhirnya hidup gitu. Dan membentuk kita dari yang namanya Tribakti, membentuk kita itu akhirnya sama dengan mujtahid dulu. Mujtahid dulu itu ketika menyelesaikan masyakil al-ijtimaiyah, problematika masyarakat itu pasti punya sense of academic crisis gitu ya. Mereka punya apa? Krisis akademik. Contoh masa sahabat ada mujtahid namanya Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab dalam dirinya itu ada kegelisahan akademik. Secara teks itu kan jelas yang namanya innamas shadaqatu lil
fuqara sampai wal muallafatu qulubuhum. Tapi kemudian Umar beristihad. Umar beristihad. Kalau mu'alafah qulubuhum itu tidak usah diberi saja, karena Islam sudah kuat. Zaman Umar yang namanya institusi Islam sebagai sebuah kekuatan politik dan kekuatan masyarakat itu kan kuat. Akhirnya mu'alaf tidak diberi, walaupun secara teks jelas sharih berbunyi. Nah, itu masa sahabat. Ada sense of academic crisis. Nah, demikian juga itu berlanjut kegelisahan akademik, misal Imam Madhab itu, ini ada azan, berhenti dulu atau terus? Kalau tribakti biasanya berhenti atau terus? Terus ya. Tetangga. Lah ya. Wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddimam masitafing fisali. Jadi yang dibuat ukuran yang paling dekat kan gitu. Wa atidzal qurba haqqahu. Itu zaman sahabat semacam, sampai kepada zaman Imam Madhab. Semisal ada kegelisahan, ada hadis itu bunyi gini, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Endi-endine wong wadon nikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. An-Nu'man ibnu Thabit al-Hanafi sebagai muassis mazhab Hanafi itu kan punya pemikiran yang namanya takwil. Takwil itu tafsir bebas. Imro'ah itu bukan berarti wanita. Imro'ah ay amat. Jadi kalau memaknai gini, endi-endine amat kaula wadon nikah tanpa izin sayyidnya, maka nikahnya batal. Berarti kalau mahasiswi bukan amat, nikah tanpa wali tidak apa-apa. itu kan kegelisahan akademik. Selalu kegelisahan itu yang memunculkan pemikiran masa-masa orisinalitas Islam, masa-masa awal Islam. Terus pasca abad pertengahan yang namanya masa stagnasi pemikiran, masa kejumutan. Abad kalau Masehi ya abad 12 ke sana, Al-Ghazali ke sana gitu. Itu masa-masa jumud. Jadi ulama sing apal Quran ya ora pate akeh, kaidah fikih ya ora pate apal, Al-Qur'an wis ora apal, kitab-kitab fikih ya ora pate apal. Akhirnya muncul wacana pasca abad pertengahan, masa golden age-nya itu sudah berlalu, munculnya wacana yang namanya the gate of close ijtihad. Nah, atau bahasa Arabnya insidadu babil ijtihad, tertutupnya pintu ijtihad. Lah setelah muncul wacana tertutupnya pintu ijtihad itu loh, ijtihad harus verifikasi. Tidak semua orang akhirnya diwacanakan bisa menjadi mujtahid. Bedanya dulu ulama-ulama abad pertengahan, abad keemasan itu kan karakteristiknya itu kan ensiklopedis kan. Ensiklopedis itu sembarang iso. Kalau menurut Mbah Maimun Zubair, tipe karakter ulama yang ensiklopedis terakhir itu ya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti itu ulama terakhir. Lah, wacana pintu ijtihad tertutup.
Walaupun sebenarnya produk-produk hukum Islam terus berjalan yang kemudian mengikuti madhabnya masing-masing. Semisal kalau madhab Syafi'i ya ada ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, ada itu. Kalau di dalam madhab Imam Malik misal pasca abad pertengahan ada As-Satibi Al-Maliki. Kalau di dalam Syi'i ada yang namanya itu pengarang Irsadul Fuhul, itu ada As-Syaukani. Kalau di dalam madhab Imam Hambali ada semisal Imam Ibnu Taimiyah. Itu wacana sudah gitu. Akhirnya para ulama nyusun kualifikasi sebagai mujtahid. Loh, kabeh ulama ndak bisa jadi mujtahid. Sekarang harus hati-hati. Jadi mujtahid itu berat. Kualifikasinya harus hafal Quran sab tafsiri ya toh. Harus hafal fikih, usul fikih, hadis, sak tafsir hadis dan lain sebagainya. Tapi ingat, terobosan metode thariqatu istimbatil ahkam itu macam-macam. Akhirnya istilah terminologinya bukan ijtihad. Kalau di dalam kitab masa pramodern, ada kitab pramodern ditulis oleh sebenarnya abad pertengahan dulu, abad pertengahan yang akhir, masa-masa kemunduran, ada yang namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi itu menulis kitab namanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, sama dengan Al-Amidi. Di dalam subtemanya itu ada yang namanya istidlal. Ada istidlal. Tidak hanya istidlal, kemudian ada yang namanya tema yang namanya istimbatul ahkam. Ada tema lagi yang namanya istiqra. Ada lagi tema berkembang lagi yang namanya apa? Penelitian modern zaman sekarang pada awal tahun 2000-an Profesor Ahmad Zahro di UIN Jogja meneliti seperti LBM itu ada terobosan baru metode penggalian hukum yang namanya al-ilhaq binadhairiha. Al-ilhaq binadhairiha. Itu perkembangan dari terminologi semacam itu. Artinya terminologi ijtihad ataupun istimbat atau istidlal itu pun tidak free value, tidak bebas nilai. Biasanya hasil dialektika, hasil dari kegelisahan para ulama pada masanya. Saudara-saudara sekalian, kemudian pramodern ini kita ngomong dengan biar runtut. Setelah masa Jumud ada pramodern abad 17. Itu ada buku namanya Hujjatullah Al-Balighah di Tribati ada enggak? Hujjatullah Al-Balighah. Dulu saya dapat buku ini dari mertua pas haji, saya diberi hadiah itu. Hujjatullah Al-Balighah, tulisannya Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Dia juga mengikuti mazhab yang dia ikuti, yakni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi bagaimana konteks India kemudian diramu dalam kitab usul fikih, dalam kitab usul fikih. Terus berkembang masuk pada abad 20. Abad 20 tema-tema ijtihad yang ada di sekitar kita
baik yang dihasilkan oleh institusi ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan maupun fardiyah, individu itu banyak sekali. Coba kalau di Indonesia saja ya, di Indonesia saja ada yang namanya ijtihad model Profesor Hasbi As-Siddiqi yang menyatukan antara ilmu-ilmu keislaman, hukum Islam dengan keindonesiaan. Akhirnya muncul fikih keindonesiaan. Hampir bersamaan dalam ilmu waris tadi diskusinya ada yang namanya Profesor Huzairi. Profesor Huzairi, ya toh? Kewarisan bilateral. Terus bersamaan itu juga dengan itu hukum pembaruan yang namanya reaktualisasi hukum Islam diungkapkan oleh Profesor Munawir Sadzali. Seperti tadi, ya toh, itu tidak 1:2, tapi menurut Munawir Sadzali 1:1 ya dibagi sama lah. Tidak usah 1:1 ya 2:2 kalau bondone akeh kok. Benda 2:2. Terus itu berkembang. Sepasca itu ada Profesor Semarang, mantan Rektor Semarang, mantan Dirjen Bendis yang namanya Profesor Qadri Azizi, melontarkan wacana bahwasanya yang namanya ijtihad sekarang harus ada pembaruan dengan ilmu-ilmu bantu yang komprehensif gitu loh. Yang namanya ijtihad itu tidak bisa didekati dengan satu pendekatan saja, tapi harus berbagai pendekatan. Akhirnya ada yang namanya ijtihad dan scientific modern. Baca bukunya, tebalnya segini biru. Itu di sini insya Allah ada dulu. Itu. Tulisan bukunya Reformasi Bermadhab. Jadi tema besarnya di dalam itu ijtihad dan scientific modern. Yang namanya ijtihad itu harus didialektikan dengan ilmu-ilmu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa kita ijtihad sekarang cuma normatif ansi fikih mahdoh atau usul fikih saja gitu, tidak bisa. Pak Hakim pun itu juga berbagai perspektif sekarang, berbagai perspektif. Tidak bisa, mungkin yang namanya bukti, mungkin yang namanya saksi, yang namanya ikrar, yang namanya sumpah itu juga dinamis sebagai bahan pertimbangan ijtihad. Terus berkembang lagi Profesor Ibrahim Hussein, pembaruan hukum pidana Islam. Berkembang lagi Profesor Ali Yafi dan Sahal Mahfud. Ki Sahal sekarang kan wacana-wacana politik kan. Ki Sahal itu kan gelisah. Piye itu politik di Indonesia itu kok selalu berbasis materialisme dan kapitalisme. Kok kaza zaman kemunduran Islam yang dulu yang penting pokoknya mancul caleg, mancul pejabat, yang penting kedudukan dan kepentingan. Akhirnya Kiai Sahal itu kan punya pemikiran tentang fikih politik, fikih siasah. Ada yang namanya high politik, ada yang namanya low politik. Bukan di fikih sosialnya kisah. High politik itu adalah fikih-fikih kebangsaan kita. Fikih-fikih kebangsaan kita yang memperjuangkan aspek-aspek kemaslahatan umat.
Jadi seperti NU yang diperjuangkan itu tidak hanya untuk jabatan dan enggak, yang diperjuangkan bagaimana yang namanya pesantren, bagaimana yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia, yang bagaimana yang namanya mempertahankan konstitusi, itu yang diperjuangkan, itu hak politik menurut Kiai Sohar. Lah kalau hanya cuma kepentingan, yang penting dapat bayaran, yang penting dapat jabatan, engko kursi menteri biro, itu namanya low politik. Itu versi Kiai Sohar. Dalam tema besar dengan Kiai Ali Yafi yang namanya fikih sosial. Sampai semua yang terjadi di Indonesia itu direview oleh Nahdlatul Ulama sekarang, itulah kontribusi dalam bangunan peradaban dalam konteks Nusantara. Kemudian muncullah tema yang namanya fikih peradaban, fiqhul hadar, yang mendialektikan fikih dengan apa realitas hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Jadi semisal fikih peradaban itu sekarang konteks ijtihadnya ya seperti itu. Bagaimana fikih tentang warga negara, bagaimana fikih tentang nasionalisme, bagaimana hukum waris Islam, bagaimana gonogini, bagaimana tentang poligami. Poligami semisal pemikirannya Fazlur Rahman abad 20 awal dulu mencetuskan yang namanya double movement. Analisa double movement, gerak ganda oleh Fazlur Rahman, akhirnya dihukumi yang namanya poligami itu haram. Poligami haram. Zaman sebelum Nabi itu poligami tanpa batas, no limit ya, seperti pulsa kita. Sebelum Rasulullah jahiliyah itu poligami tanpa batas. Menginjak masa Rasulullah poligami terbatas cuma 4. Masa sekarang menurut Fazlur Rahman ya harus kontek. Poligami harusnya ndak boleh, itu tafsir double movementnya. Banyak sekali tema ijtihad. Itu kalau di Timur Tengah ada fikih kreatifnya Sayyid Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Itu tapi berangkatnya cuma satu. Seperti yang dididikkan para kiai di Tribakti. Kita itu dididik bagaimana kita itu bisa sense of crisis academically. Kita harus bisa menyelesaikan krisis-krisis akademik antara teori-teori yang ada dalam kitab kuning, teori-teori yang ideal yang ada dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ada kesenjangan dengan realitas. Dan itu dipraktekkan semua oleh para mujtahid kita, mulai sejak zaman sahabat sampai sekarang dengan berbagai tema masing-masing. Tidak tahu nanti Tribakti memunculkan sebelum ada tema setelah fikih peradaban, nanti dari Tribakti mungkin ada fikih apa gitu kan, itu dan itu mungkin sudah lama saya matur Pak Hakim niki bagiane jenengan sing yang mempraktekkan sehari-hari. Pak Hakim itu punya teori, punya kekuasaan. Salah satu kaidahnya itu hukmul hakim yulzim. Kalau sudah hakim ketok palu, ya harus ditaati dan wajib. Kan ngoten Pak. Tapi sing ra penak wonten sing ra penak niku kaidahe sing dipraktekin kanca-kanca KUA. Raknene kanca-kanca KUA niku as-sultanu al-hakimu waliyun liman la waliyalahu. Hakim utawa naib KUA itu jadi wali bagi kanca-kanca mahasiswi sing ra disetujoni wong tuane.
Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi terima kasih sudah ditimbali ke Tribakti. Akhirnya saged sungkem-sungkem konco-konco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih lagi. Bisa ditarik benang merah dari materi beliau Bapak Asmawi Mahfud tentang rasa krisis akademis yang mana itu sudah muncul pada zaman sahabat, mulai dari sahabat Umar, berlanjut zaman setelahnya dari tabi'in, zaman keemasan dari Islam sampai sekarang, yang mana disimpulkan untuk masalah konteks ijtihad saat ini menimbang dari keputusan NU, LBM NU yang disampaikan beliau ini menggunakan fikih peradaban, yang mana dalam konteks ijtihadnya itu melalui pendekatan dari semua disiplin ilmu seperti itu untuk bisa menjawab problematika yang ada di masyarakat saat ini, seperti itu. Mungkin dilanjutkan untuk materi kedua, yaitu dari Bapak Imam Farouk. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau Imam Farouk, tempat tanggal lahir yaitu Kediri 20 November 1968, alamat Peterongan, Jombang. Riwayat pendidikan SDMI Ngebrak, MTSN Merican, MTSN Merican, PGAN Kediri, IAIN Sunan Kalijogo. Nah, sekarang beliau ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, seperti itu. Dalam bahasan kali ini kita merujuk pada Undang-Undang Pasal 5 nomor 48 tahun 1975 kalau nggak salah itu, hakim dan hakim konstitusi itu diwajibkan untuk menggali hukum melalui nilai-nilai yang terkandung di masyarakat, seperti itu. Nah, dalam keterkaitan dengan ijtihad ini seperti apa sih metodologinya dari hakim sendiri, kok ini diwajibkan untuk beristihad, seperti itu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratal muhtaramin, khususon Kiai Haji Abdullah Kafabi, Ketua Senat nih, ya. Kemudian Rektor Universitas Islam Tribakti Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Islam Tribakti yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian pemateri pertama Bapak Dr. Kiai Haji Asmawi Mahfud, calon profesor, mudah-mudahan lancar dan berkah, amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik mahasiswa Universitas Islam Tribakti, calon-calon intelektual muda Islam, Rijalul An, Syubbanul An, Rijalul Ghad. Nah, bahwasanya pemuda-pemuda sekarang adalah calon-calon pemegang estafet tokoh-tokoh di masa yang akan datang, dengan syarat ya
harus mempersiapkan diri. Nah, kalau saya meskipun bukan alumni Tribakti, saya merasa sebagai muhibbinnya minimal. Sebab kan walatakun khomisan. Jangan sampai terjadi yang kelima ya. Sehingga kalau kembali ke apa itu habitat pondok pesantren, saya rasanya tenang, sejuk. Kembali ke habitat sebagai orang muhibbin pesantren. Kalau di keluarga besar saya belum diakui sebagai orang pesantren. Karena dulu hanya sempat apa itu kalaupun pesantren hanya apa itu di Madrasah Diniyah di kampung saya di Ngebrak sana, kemudian hanya sempat pasan. Nah kalau waktu mondok sambil kuliah, bukan kuliah sambil mondok. Tapi mondok sambil kuliah. Alhamdulillah dapat barokahnya ya. Seperti yang sekarang ini nggak terduga. Alhamdulillah, sehingga diharapkan dengan tema yang sekarang ini sama-sama kita ngikuti madhab Cak Lontong, mikir. Kudu mikir. Kaitannya dengan ijtihad, diharapkan apa itu sebagai wadah ormas kita yang tercinta Nahdlatul Ulama tidak berubah nunnya menjadi naum, tapi betul-betul nahdoh, betul-betul bangkit. Jangan mentang-mentang naumul alim ibadah. Tidurnya ulama itu sudah dianggap ibadah ya. Jangan sampai kemudian malah terlena. Nah, maka hari ini sama-sama kita kaji. Kalau tadi dari aspek secara menyeluruh, apa itu sejarah mulai awal pemikiran ijtihad kemudian sampai terjadinya apa itu penutupan pintu ijtihad, sekarang dibangkitkan lagi untuk dibuka secara teoritis dan secara kesejarahan tarikhiyahnya. Nah sekarang secara praktisi yang saya kebetulan mulai 2 bulan yang lalu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Nah ini apa itu konteks di bawah ijtihad secara praktis yang dilakukan ketika dalam masalah-masalah qadhiyah. Kalau hakim itu ada apa itu panas dinginnya. Ada ancamannya, juga ada apa itu penggembiranya. Kalau ancamannya kan katanya hakim itu ada 3, yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Sehingga 2/3 injakan kaki sudah berada di neraka. Namun kalau yang penggembiranya ya tadi bahwasanya apabila berijtihad yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk berijtihad menguasai hukum-hukumnya dan tidak karena dorongan nafsu, bukan karena suap menyuap. Nah, maka ketika salah tetap dapat 1 pahala, ketika benar dapat 2 pahala. Nah, tantangan kita kalau yang berkaitan dengan apa itu di peradilan agama, karena peradilan agama untuk sementara ini masih sebatas punya kewenangan. Kewenangan absolutnya itu terbatas kepada perdata muslim, hukum keluarga Islam, dan nanti tambah lagi ekonomi syariah, di mana hukum yang pertama perdata muslim tentang kekeluargaan, masyarakat Indonesia
jelas jauh memiliki kultur yang jauh berbeda dengan mungkin yang banyak digambarkan dalam kitab-kitab fikih. Dengan yang banyak digambarkan dalam kitab-kitab fikih. Satu contoh, kalau kemarin ini semester berapa? 5-3 Samuro. 5 dan 3, belum praktek ya? Belum. Kalau yang kakak kelas yang praktek kemarin sempat saya tuangkan bahwasanya sebagai contoh, kalau yang pernah pergi ke Arab atau ibadah haji atau umroh, ketika keluar belanja ke pasar atau mungkin melihat di medsos ketika orang-orang yang berjualan di Arab itu, Jokowi 100.000, Jokowi 100.000, itu bukan cewek. Para penjual yang banyak melakukan aktivitas kerja di sana adalah kaum laki-laki. Lah kalau di Indonesia yang ada di pasar mayoritas perempuan. Apalagi bahkan dalam kultur-kultur suku tertentu, nuwun sewu kalau misalnya orang Madura, saya pernah 9 tahun di Madura, tugas di Madura, saya perhatikan itu ketika pulang dari sawah itu yang manggul rumput kalau ngarit, kalau di Jawa yang suami apa yang istri? Nah, kalau di Madura itu malah yang manggul adalah yang istri. Nah, contoh seperti ini, sehingga dari hubungan sosial, hubungan kekeluargaan yang seperti ini, nanti dalam ahkamul munakahatnya bagaimana? Ahkamul munakahatnya, apakah tetap mati-matian bahwasanya talak itu hak suami? Kemudian hitungan jatuh talaknya bagaimana? Apakah tetap karena hak talak tetap haknya suami, kemudian hitungan juga dihitung seenaknya? Nah, seperti ini yang harus menggugah pikiran kita untuk konteks keindonesiaan. Makanya kalau kemarin saya ambil seloroh juga, pada tahun 2006 itu Komisi Fatwa Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bersamaan dengan 1 abad Pondok Pesantren Gontor, salah satu pembahasan yang sangat alot membahas nikah siri sekarang ini masih sah apa enggak. Konteks sekarang, kalau kita kaitkan, kita analogkan dengan transaksi dalam muamalah, dalam kitabul buyuk, dalam berbagai macam kitabul buyuk, itu di sana juga tidak ada yang mensyaratkan jual beli itu harus tercatat. Arkanul buyu, arkanul be, tidak ada yang ditulis. Tapi kalau sekarang jual beli mobil nggak ada suratnya, kira-kira berani nggak? Jual beli tanah nggak ada suratnya, berani nggak? Dari seperti ini, nah maka sekarang kemudian akan kita kembalikan ke akar katanya, sah apa enggak? Soha yasihu siha.
Nah, kalau jual beli mobil nggak ada suratnya dibilang mobil bodong. Kalau nikah nggak ada suratnya kira-kira nikah apa? Nah, sehingga saat itu ketika di Pondok Pesantren Gontor itu paling alama dan paling alot. Tapi akhirnya masih diambil jalan tengah, nikah siri masih dianggap sah. Tapi haram apabila menimbulkan madorot. Makanya kalau kembali nikah satu saja belum tentu hukumnya sunnah, bisa apa itu wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Apalagi poligami kayak tadi yang disampaikan apa itu penyampai pertama Bapak Kiai Haji Asmawi Mahfud. Kalau kemudian Fazlur Rahman sudah bisa apa itu mengungkapkan untuk konteks, karena hubungan antara laki-laki perempuan sudah berbeda. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus kita gali. Makanya kalau tadi apa itu yang disampaikan oleh moderator bahwasanya kalau hakim harus berijtihad, tidak boleh apa itu dengan alasan belum ada cantolan hukum kemudian tidak mengadili atau tidak memeriksa suatu kasus yang diajukan kepadanya. Maka punya kewajiban berijtihad. Lah bagaimana caranya? Lah makanya apa itu prinsip dalam mengadili, dalam apa itu yang pertama adalah penggalian fakta. Harus menggali fakta. Caranya gimana? Ya harus dikonstantir antara apa itu penggugat dengan tergugatnya. Fakta yang dimunculkan oleh penggugat bagaimana, jawaban dari tergugat bagaimana. Kalau jawaban tergugat mengakui, ya selesai, berarti penggalian faktanya. Nah, ketika ada pengingkaran, maka akan dilanjutkan kepada pembuktian. Nah, kemudian alat bukti itu harus ditampilkan. Mana alat bukti yang lebih kuat? Sehingga dari mengkonstantir dari pihak-pihak, setelah kemudian dikaitkan dengan alat buktinya, mana yang dianggap fakta yang benar. Setelah dapat dipastikan penggalian faktanya, baru kemudian menggali hukumnya. Menggali hukum, nah, kemudian dicantolkan ke pasal mana. Kayak tadi misalnya, ya kalau sebagai aturan umum, nah nanti kalau dalam penggalian fakta ketika misalnya waris tadi, ketika seorang perempuan misalnya menuntut haknya agar apa itu mendapatkan waris 1 banding sama dengan anak laki-laki, dengan mampu membuktikan apa itu tadi fakta bahwasanya ternyata apa itu yang mengasuh ibunya atau si pewaris yang meninggal dunia adalah dia. Nah, maka ketika terbukti ya, sesuai pertimbangan hakim, maka bisa untuk kemudian bisa dikabulkan. Pembagian harta bersama, nah, karena berbeda apa itu kultur di Arab dengan di Indonesia, maka di Indonesia apa itu dalam hubungan keluarga dianggap seperti syirkah, seperti musyarakah, orang kerjasama. Sebab kalau aslinya dalam hukum keluarga Islam yang wajib masak itu suami apa istri?
Yang wajib mencuci baju suami apa istri? Nah, yang wajib menyusui anak suami apa istri? Kalau aslinya itu kalau apa itu kita coba berpikiran jernih, semua itu kewajiban suami, bahkan sekalipun menyusui anak. Menyusui anak itu sebenarnya aslinya kewajiban suami. Nabi Muhammad siapa yang menyusui? Apa disusui oleh ibunya? Tidak. Makanya di dalam Islam ada ibu yang menyusui, ada saudara sepesusuan. Karena yang punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya itu adalah kewajiban suami. Itu kalau kita tarik dulu dari asalnya. Nah, ketika kemudian yang asal ini di Indonesia sudah banyak nggak terjadi. Sehingga akhirnya banyak berpindah menjadi seolah-olah menjadi kewajiban istri. Makanya itu kemudian untuk fikih Indonesia dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan meskipun istri hanya kerja di rumah, hanya masak, apa itu mencuci, meskipun yang kerja mendapatkan uang secara langsung adalah suami, maka semua pendapatan dianggap hasil berdua. Sehingga ketika bercerai semua pendapatan dibagi dua. Ketika meninggal, nah ini ketika lanjutannya ketika meninggal salah satunya kalau sebagai anak jangan langsung kemudian dibagi warisannya. Sebab yang sebagai warisan adalah yang separuh, yang separuh, sehingga yang separuh haknya yang masih hidup, nah, yang separuh yang haknya yang meninggal, ya ini yang dia dibagi waris. Nah, contoh-contoh yang seperti ini yang kemudian apa itu diterapkan di pengadilan agama. Sehingga seperti inilah yang harus kita memulai membuka cakrawala berpikir kita, bukan berarti menyalahkan hukum yang dulu dalam kitab-kitab kuning, namun kita apa itu kaji penggalian fakta yang terjadi di masyarakat yang sesungguhnya. Makanya kalau sekarang apa itu kalau yang orang-orang BA ini sudah mulai bisa apa itu memulai membuka apa itu perubahan mindset paradigma bahwasanya nikah yang sah di KUA, cerai jatuh di PA, di luar belum jatuh. Nah seperti itu. Nah ini mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, sehingga untuk secara praktisnya tadi apa yang disampaikan oleh pemateri yang pertama Bapak Kiai Haji Asmawi Mahfud yang sudah sedemikian detail, saya cukup menambah yang praktis di pengadilan agama semacam ini sebagai wawasan kita bersama. Demikian, bila terdapat salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, untuk pemateri kedua dalam istihad akan kewenangan untuk masalah ijtihad hakim dalam pengadilan agama itu yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu merupakan kewenangan perdata untuk orang muslim. Nah, dari kesimpulannya prinsip dalam menggali hukum oleh hakim ini yang pertama itu menggali tentang fakta-fakta dari sebuah permasalahan. Nah, kedua, pembuktian dari kedua pihak yaitu antara terdakwa dan yang didakwa. Nah, setelah terbukti kuat
dari salah satunya, nah ini baru menggali hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dicontohkan dalam permasalahan perwarisan, seperti seorang orang tua atau seorang anak yang meninggal itu meninggalkan 2 orang anak laki-laki atau perempuan. Nah, dalam KHI ketika ada 2 ahli waris antara laki-laki dan perempuan, itu bagiannya 1:2 seperti dalam Al-Quran tersebut. Nah, namun ketika itu ada dari pihak penggugat, yaitu perempuannya, itu kan mendapatkan 1 bagian saja. Nah, itu menggugat dengan alasan bahwasanya sebelum meninggal orang tuanya ini diasuh, dirawat olehnya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan seorang hakim untuk bisa mengabulkan permohonannya tersebut. Nah, yang mana bisa saja itu bagiannya 1:1 jadian. Jadi tidak 2:1, tapi sama rata seperti itu. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya dari moderator menampung 3 pertanyaan untuk materi eksistensi ijtihad di era sekarang. Monggo yang mau ingin bertanya, kami tampung 3 pertanyaan. Monggo. Yang pertama. Oh, mic. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani, semester 5 A2. Saya ingin menanyakan tentang hakim perempuan. Soalnya saya menemukan sebuah hadis, yaitu yang artinya tidak akan jaya suatu kaum ketika sebuah perkara itu diserahkan kepada perempuan. Dari situ kan sudah menunjukkan bahwa seorang perempuan itu tidak boleh menjadi hakim, tidak bisa memutuskan hukum. Nah, sedangkan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Terus pendekatan yang dipakai oleh Ibrahim Husain itu pendekatan yang bagaimana? Kok bisa Ibrahim Husain itu memperbolehkan seorang perempuan itu menjadi hakim? Pendekatan dan beritidaknya Ibrahim Husain itu bagaimana? Pengen tahu Mbak Yai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi pertanyaannya, yaitu dari teman kami semester 5 A2 ya, mengenai ketidakbolehan seorang hakim yang dijabat oleh perempuan itu ya, karena adanya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mana ini mengerot dari pendapat Ibrahim Husain yang mengatakan kebolehan seorang perempuan menjadi hakim, seperti itu ya. Ya. Nah, itu. Mungkin yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula Fajar, Pak, dari Psikologi Islam semester 3. Ini terkait ijtihad nggih, hukum. Yang saya tanyakan, bagaimana Bapak menghukumi suatu masalah? Misalnya ketika kita tarik ke hukum fikih, hukum Islam, dalam Fathul Qorib menerangkan kisos, bahwasanya kisos ada yang sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Ketika sengaja, nyawa dibalas nyawa, melukai dibalas melukai nggih. Namun banyak hukum di Indonesia ini enggak seperti itu. Jadi seperti ini, Pak. Kan ada yang mengatakan bahwa hukum negara itu harus kita lihat di
hukum kitab institusi atau hukum negara, bukan kitab suci. Maksudnya hukum positif itu. Nggih, bukan kitab suci. Itu seperti apa? Terus yang saya tanyakan ini terakhir ini, contoh Pak, contoh satu aja, Bapak pernah menyelesaikan satu masalah apa Pak di Kabupaten Kediri ini Pak? Matur nuwun. Satu kali lagi nggak apa-apa Mas. Selain eksistensi ijtihad, apa esensi ijtihad Pak? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuk pertanyaan dari kedua dari saudara Fajar ya, semester 3 ini mengenai ijtihad menghukum masalah di dalam fikih ya, dalam bab kisos ini bagaimana penghukumannya gitu dari hukum positif seperti itu ya. Terus masalah terus menanyakan terkait esensi dari ijtihad gitu, esensi dari ijtihad. Mungkin satu lagi, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Haidar dari semester 5 Prodi Ahwalus Syahsiyah atau HKI. Yang ingin saya tanyakan terkait materi awal yang disampaikan tadi, bahwa dalam kita ijtihad sekarang itu harus juga mempertimbangkan sisi problem atau ilmu-ilmu yang lain juga, nggak terpatok dalam kajian kutubut thurah saja, tetapi memandang kultur masyarakat ataupun mungkin nanti ilmu-ilmu barat mungkin. Lah yang kami tanyakan itu sebatas mana dalam kita mengkolaborasikan ilmu-ilmu yang ada pada saat ini dalam kita berijtihad. Apakah hanya kita mengambil yang ilmu yang bersifat hukum positif saja menurut kita? Kan kalau kita tahu itu nanti ada Islam yang bersifat liberal, ada juga yang bersifat konservatif seperti kita ini. Sebatas mana kita itu dalam berijtihad di era sekarang nih Pak? Sudah nih mohon. Terima kasih. Saya ulangi lagi pertanyaan yang nomor 3 dari saudara Haidar, semester 5 bagian A1 ya, A2. Ini mempertanyakan masalah solusi atau menjawab sebuah problematika yang mana ini apakah bagaimana batasan dalam mempertimbangkan penyelesaian masalah yang mana itu melalui pendekatan ilmu-ilmu yang lain. Jadi tidak hanya kita menggunakan kutubut thurah saja, yaitu kitab-kitab yang masih dikaji dalam pondok pesantren, tapi kita menggunakan pemikiran teori-teori dari Islam, ulama-ulama pembaharu seperti itu ya. Nah ini batasannya dalam mempertimbangkan ilmu yang lain sebagai upaya untuk pendekatan penyelesaian sebuah problematika itu seperti apa? Seperti itu. Nah, sudah terkumpul dari 3 pertanyaan. Mungkin dari yang pertama dari Bapak Imam Faruk, itu pertanyaannya masalah seorang perempuan menjadi hakim. Itu kan ada sebuah larangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti itu, yang mana ini ditolak sama Ibrahim Husain, yang mana boleh menjadikan perempuan sebagai hakim. Nah, kalau kita menimbang kedua-duanya ini itu berseberangan sekali pendapatnya. Yang di satu sisi itu unggul dalam masalah normatifnya, tapi yang satunya lagi itu dari segi
sosiologisnya ini. Monggo untuk dijawab Pak Faruk. Berkaitan dengan apa itu adanya riwayat yang melarang perempuan menjadi pemimpin atau diserai urusan, meskipun riwayatnya sahih, namun kemudian banyak para ulama yang menakwilkan, menafsirkan pengertian perempuan di situ adalah dari sisi sifat lemahnya. Satu contoh saja kalau dikaitkan dengan yang lain, misalnya perbedaan ketika di dalam saksi jual beli. Itu kalau apa itu dalam ayatnya itu kan disaksikan dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Nah, ini yang pertama dikaitkan dengan apa itu perempuan itu dari sisi kelemahan berkaitan dengan kultur Arab saat itu. Sehingga karena jarang sekali perempuan itu berinteraksi sosial. Makanya kalau kemudian melebar kemana-mana banyak sekali, misalnya kemudian apa itu sampai kalau sekarang ini yang ada jamaah mengatakan perempuan apa itu lebih afdolnya sholat di rumah saja, enggak ke masjid. Nah kalau kemudian ke masjid saja enggak boleh, kalau ke mall gimana? Kan begitu. Kalau ke masjid enggak boleh, ke mall hukumnya gimana? Sehingga dari sana, sehingga yang lebih dipegangi adalah kecakapan, kompetensi dalam memimpin itu. Namun kadang-kadang juga masih ada yang masih belum konsisten dalam memegangi hukum ini. Sebagai contoh, sekarang ini apa itu kalau di dalam hakim misalnya sudah banyak yang lebih mengikuti bahwa hakim boleh apa itu perempuan, tapi untuk KUA belum berani Indonesia untuk menyerahkan kepala KUA kepada seorang perempuan. Karena menjadi wali nikah harus laki-laki. Seperti itu. Sehingga sekali lagi bahwasanya seperti Imam kalau nggak salah siapa itu Ali As-Sobuni apa dalam tafsir Kabir itu apa itu yang rujuliyahnya apa itu perempuan itu masih dikaitkan dengan apa itu banyak terbatas dalam interaksi sosial sehingga dipandang lemah pengetahuannya. Namun kalau sudah kulturnya sudah berbeda seperti ini sekarang ini, sehingga sekarang ini saksi dalam transaksi jual beli pun juga perempuan dua juga sama dengan laki-laki dua, nah, dalam muamalah seperti itu. Nah, demikian juga kalau kemudian dalam hal yang lain sudah bisa diserahkan kepada perempuan. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan ditambah oleh Pak Kiai. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, kenapa kok hakim boleh untuk seorang perempuan menjabat hakim tersebut? Itu bukan karena bukan karena apa-apa, maksudnya itu diperbolehkan perempuan menjadi hakim itu dikarenakan seorang perempuan itu untuk zaman sekarang itu bisa juga berpotensi untuk bisa menjadi hakim dalam hal masalah potensinya ya, bukan masalah hakikat dari seorang perempuan tadi, tapi untuk segi dari kompetensinya seperti itu.
Terus untuk pertanyaan kedua dari saudara Fajar, ini mengenai hukum yang ada di Indonesia, ijtihad menghukum suatu masalah yang ada di fikih. Contohnya seperti pembunuhan, itu ketika ditabrakkan dengan hukum positif itu kelanjutannya seperti apa, dan juga menanyakan masalah esensi dari ijtihad, esensinya lain dari eksistensi, seperti itu. Dari Bapak Asmawi saya persilahkan. Ya, terima kasih. Masalah hukum, pelaksanaan hukum Islam. Hukum Islam itu kan dinamis. Artinya dinamis itu ya tataghayyaru wa tatatawwaru. Berubah dan berkembang. Semisal historisitas hukum Islam tentang pidana Islam, sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang yang namanya pidana Islam itu selalu debatable, tak terkecuali di dalamnya adalah masalah hukuman qisas bagi pembunuhan misal dan lain sebagainya. Malah kalau menurut saya pribadi, pidana Islam itu sebagai sebuah sistem hukum pidana itu bisa saja diadopsi menjadi sebuah sistem hukum nasional, dan sekarang malah menemukan momentumnya kan. Semangat para pemikir-pemikir hukum, tokoh-tokoh hukum di Indonesia dengan yang namanya wacana korupsi, ya, hukuman bagi para pelaku korupsi itu kan selalu berwacana koruptor dihukum mati, kan selalu gitu. Nah, hanya kita itu selalu apa ya? Kalau bahasa Jawanya dikendon-kendoni apa bahasa Indonesianya? Ditakut-takuti bahwasanya ini apa itu hukum Islam itu melanggar HAM dan lain sebagainya. Loh, terorisme itu juga produk barat kan? Irhabiyah, terorisme itu produk barat. Maka HAM juga produk barat. Nah, seolah-olah sistem hukum Islam, apakah itu hukum pidana dan hukum yang lain, itu melanggar HAM kan gitu. Seolah-olah melanggar HAM, tapi sebenarnya kan senyampang kita itu sebagai muslim dan itu bisa mengkontekstualisasikan hukum itu di mana berada, sebenarnya kan tidak ada masalah. Sebagaimana dulu zaman Rasul sampai zaman sekarang itu kan semangat kontekstualisasi hukum Islam. Ketika Rasulullah di Musnad Ahmad bin Hanbal itu pernah disebut, Rasulullah ditanya, "Duh Gusti Rasul, sakjane niku nyambut gawe sing sae napa to? Bekerja sing sae napa?" Loh. Pertanyaan itu kan dihadapkan kepada kultur Arab kan. Budaya Arab yang rata-rata minat tujar. Rata-rata berdagang. Akhirnya dijawab oleh Rasul, afdhalul kasbi kullu bai. Apa itu? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Lah selalu tujar itu di disebut.
sampai apa itu wacana tentang pidananya narkoba. Dalam bahasa Al-Qur'an kan khomer kan, narkoba. Ali bin Abi Thalib itu kan membuat terobosan. Kalau zaman Rasul narkoba itu ya arba'ina jaldatan. Ya toh? 40 kali dera. Tapi Ali bin Abi Thalib loh, karena ini candu, ndak bisa 40 kali. Ya harus diperberat samanina, dikiaskan dengan yang namanya qadzaf, walladzina yarmunal muhsanati walam ya'tu bi arba'in syuhada'a fajliduhum samanina jalda. Nah, itu kan terobosan hukum. Artinya terobosan hukum itu adalah upaya untuk kontekstualisasi ajaran. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat, sampai zaman sekarang. Perubahan hukum Islam itu tidak apa-apa. Perubahan hukum Islam jaga tidak apa-apa. Toh yang namanya ada potensi bahwasanya yang namanya hukum Islam itu kan kalau di dalam itu mukaddimahnya apa? Usul fikihnya kelas sanawiyah itu apa? Faraidul Bahiyah. Ya. Faraidul Bahiyah itu al-fiqhu apa itu? Dzanniyatan kan gitu. Qaluhu al-fiqhu dzanniyatan kan ada gitu. Artinya yang namanya fikih itu predictable. Dzanniyah. Yang namanya fikih itu ma'rifatul ahkami allati tariquha bil ijtihad. Pengetahuan hukum. Yang namanya pengetahuan pasti ada unsur relativitas allati tariquha bil ijtihad, yang dihasilkan dengan jalan ijtihad. Yang namanya ijtihad itu apa? Badlul wus'i, istibrahul juhdi linailil ahkam asyariyah kan. Semacam itu. Nah, maka dari itu yang namanya sistem hukum Islam itu sebenarnya semakin kesini di dalam konteks keindonesiaan semakin menemukan momentumnya. Coba poligami itu ya. Kita bayangkan seandainya kamu itu hidup di Israel dan Palestina sekarang ini. Bocah cilik-cilik, gadis cantik-cantik itu terus sapa sing ngopeni aku. Saiki sapa sing ngopeni kalau ndak mau fangkiku matobalakum minan nisa'i matna wa sulasa waruba. Itu kan terobosan. Mungkin kalau di Indonesia monogami, tapi di Palestina dalam konteks sekarang beda mungkin. Yang kedua, esensi ijtihad itu kalau menurut saya ada dua. Ada esensi praktis, ada esensi metodologis. Ada esensi praktisnya, yang namanya esensi atau hakikat ijtihad itu kalau secara praktis ya menjawab masalah. Maka namanya LBM, lembaga Bahsul Masail. Bahsu itu kalau dalam bahasa ilmiah, al-bahis itu adalah research, penelitian. Lembaga riset untuk menyelesaikan problem-problem masalah di dalam internal NU, yaitu LBM itu. Lah, itu lembaga lah. Secara metodologi, secara ilmiah itu kan mengembang salah satu karakteristik ilmu itu ya harus dinamis, harus berkembang. Kalau ada masalah berarti ada penelitian, nanti ada penemuan baru.
Maka secara teoritis dan secara praktis itu hakikat ijtihad semacam itu. Dalam bahasa civitas akademika, ada yang namanya tridharma perguruan tinggi. Secara konsep ada pembelajaran di bangku kuliah, secara riset ada di perpustakaan, terus ada pengabdian masyarakat. Akhirnya tamat jadi ilmuwan, saintis. Dulu namanya ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, maka jenenge tribakti. Lek tribakti ndak bisa semacam itu. Ya berarti bukan ilmuwan. Tribakti harus secara kapasitas ilmiah mapan, juga harus mengabdi di tengah-tengah masyarakat, kan gitu kan. Juga bisa menjadi solusi. Coba sejak pendiri Mbah Yai Makhrus Ali sampai sekarang, alumni Tribakti itu selalu pekerja sosial. Mbah Yai Makhrus Ali, terus angkatan selanjutnya itu Pak Mansur Adnan, Mbah Yai Imam, itu selalu bekerja sosial. Mbah Malik Bahri, itu Bu Nyai Lili, sampai sekarang, sampai kepada siapa? Yai Kafa, Gus Reda, semua bekerja sosial. Artinya orang yang mengabdikan diri untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Semua pokoknya keprihatinan. Semua dikirim oleh Allah. Innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Semua dikirim Allah untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat. Itu di riwayat Abu Dawud itu ada itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu kan pertanyaannya. Nopo? Ya. Oke. Kalau dulu, zaman dulu itu yang namanya ijtihad itu fardiyah. Sendiri. Kalau sekarang ijtihad itu harus jama'i. Harus kolektif. Kolektif orangnya juga kolektif ilmunya. Maka rata-rata sekarang sampai di Timur Tengah saja namanya juga lembaga. Majma' al-Bukhus al-Arabiyah, institusi. Di Indonesia Majelis Ulama, Lembaga Bahsul Masail, Lembaga Hizbah Persis, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Selalu institusi. Nah, kalau pribadi itu meragukan rata-rata sekarang. Karena apa? Satu masalah tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Contoh, satu semester yang lalu mie gacuan, es krim itu apa? Mixway ya. Mixway itu kan tidak lama tidak keluar sertifikasi halalnya oleh Majelis Ulama Indonesia. Lama sekali itu, setahun lebih itu. Padahal di lapangan sudah ramai, larisnya setengah mati, tapi sertifikasi halalnya belakangan. Bisa jadi itu karena apa? Riset ilmiahnya belum selesai. Lo kan harus masuk laboratorium dulu. Bagaimana kandungan kimianya, biologinya dari perspektif ilmiah itu. Kalau kiai atau kita fuqaha, setelah itu dimasuk laboratorium,
itu kan baru mendapat landasan ilmiahnya. Loh, tidak bisa. Masa kita akan menghukumi al-aslu fil asya al-ibahah itu? Wong iki nek Al-Qur'an miksuwe karo apa? Migacuan tidak ada dalam Al-Qur'an, oh boleh ini semua. Apa kan gitu? Kan tidak bisa demikian. Maka itulah itu bukti bahwasanya ternyata fuqaha sendiri atau fuqaha sendiri itu tidak bisa menyelesaikan satu kasus hukum itu terbukti. Kalau itu berlanjut akan ada yang namanya anarkisme. Anarkisme itu orang muslim bertindak berbuat tapi tidak ada hukumnya. Berarti lepas dari hukum, berarti ya tadi kalau dalam bahasa madhab Syafi'iyah namanya istishab gitu. Wes soleh gitu berarti ora enek Al-Qur'an hadisnya berarti oleh gitu. Ya sama kalau pertanyaan sekarang itu hakim minal hukama itu banyak yang perempuan kan. Hakim itu banyak yang perempuan, itu kan terobosan hukum. La yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Itu kan tidak beruntung suatu kaum menyerahkan urusannya kepada perempuan. Iya toh? Lah sekarang gubernur Jawa Timur itu juga perempuan gimana? Rektor UGM itu juga perempuan. Menteri Luar Negeri perempuan. Maka konteksnya berbeda. Artinya konteks berbeda itu nanti esensinya akan kembali kepada apa ya? Kalau dalam bahasa Khalid Abu Fadl, sultah itu otoritas. Di dalamnya ada yang namanya kuwah power, kemampuan berhubungan dengan otoritas, berhubungan kemampuan seseorang. Ya dulu pada zaman Nabi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sekarang gitu. Sekarang kan konteksnya berbeda. Itu mungkin itu kalau dalam bahasa hermeneutika nilai ayat, nilai teks itu yang kita tarik pada masa sekarang. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ada tutur kata yang kasar, semoga ada bermanfaat dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan contoh konkret ya. Kalau kaitannya dengan penggabungan ilmu tadi, kalau ditanya kepiting itu hukumnya halal atau haram? Kalau dulu karena kebanyakan menilai amfibi kan begitu. Nah, sekarang amfibi itu yang kayak apa? Maka kemudian anatomi ilmu perhewanan bagaimana berbicara. Sehingga kalau dulu ada orang yang memilah antara kepiting dengan rajungan. Tapi sekarang ini sudah kepiting hampir semuanya dihalalkan. Karena ternyata dia bukan amfibi, apa itu bisa hidup di darat secara murni. Nah, sama juga kemudian apa itu kata. Nah, itu satu contoh sehingga melibatkan apa itu berbagai disiplin ilmu. Ya sejauh mana ilmu itu dibutuhkan dalam suatu apa itu fatwa untuk apa itu hukum, maka itu semuanya akan diperlukan. Nah, mungkin begitu kalau kita tanya kaitannya sejauh mana apa itu ilmu yang lain itu diperlukan, maka ya sejauh mana diperlukan untuk menggali satu apa itu fakta yang berkaitan dengan yang dihukumi. Nah, mungkin begitu. Matur nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawaban tadi ya belum saya sampaikan lagi. Jawaban kedua dari Mas Fajar semester 3 masalah hukum qisas yang ada di kitab fikih itu apakah bisa diterapkan di Indonesia? Itu toh. Itu kalau dalam hukum Indonesia itu kan sudah menerapkan hukum positif kan begitu. Jadi Indonesia ini sudah menerapkan undang-undang KUHP sendiri. Jadi apa-apa undang-undang atau hukum yang ada di ilmu fikih itu tidak semuanya berlaku ya. Itu yang hanya berlaku bagi orang-orang Islam yang mana itu dikumpulkan dalam bentuk kompilasi hukum Islam untuk peradilan agama seperti itu. Untuk masalah esensi ijtihad itu ada dua segi, yang mana yang pertama itu dari segi praktis dan juga metodologi. Dari praktis sendiri itu esensi dari ijtihad itu menjawab persoalan, sedangkan untuk metodologis itu tentang berkembangnya suatu permasalahan seperti itu. Terus untuk jawaban nomor 3 dari Saudara Haidar yang mana bertanya masalah pertimbangan ilmu baru atau ilmu selain fikih dalam pertimbangan untuk memecahkan persoalan ini diatur sedemikian rupa. Maksudnya itu mengimbangi. Jadi antara hukum fikih dengan pendekatannya itu harus mengimbangi. Seperti ada teori baru-baru ini ada teori multidisiplin, interdisiplin sama transdisipliner itu yang mengatakan bahwasanya untuk hukum Islam saat ini itu memang harus mengaitkan semua bidang ilmu. Jadi segi-segi lain dari berbagai macam bidang itu bisa saling berkontribusi untuk menghasilkan suatu hukum yang berkembang di saat ini seperti itu. Ya. Mungkin itu kesimpulan pada siang hari ini dalam seminar eksistensi ijtihad pada era sekarang. Nah, kita akhiri seminar kali ini dengan membaca wal asri. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.